Mari kita mulai, kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya di akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Nasail Ibad. Kalau nggak salah kita makalah yang ke-19 ya. Ya belum. Makalah atasnya Asyar. Makalah ke-19. Dikatakan di sini An Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Raji, Al-Wa'iz, jadi orang yang memberi nasihat. Jadi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini adalah salah satu ulama salafus saleh yang dia ini adalah ahli sufi atau sufi, salah seorang sufi, tapi dia ini adalah orang yang sering memberi nasihat, pendakwah. Bahkan gelarnya itu adalah, ya memang ini luar biasa gelar bagi dia ini, lautan kebenaran. Sampai-sampai kalau dia berkhutbah itu ratusan orang, ya, bahkan mungkin ribuan orang itu akan berkumpul. Sampai-sampai pernah dia berkhutbah itu orang-orang itu sampai ada yang meninggal untuk karena ada terinjak dan sebagainya, atau ya pokoknya ada yang katakan meninggal. Jadi betul-betul orang yang kemudian ucapannya ini adalah ucapan yang didengar dan penuh dengan makna. Ya. Makanya dikatakan di sini adalah al-wa'izu lahu lisanun firraja khususan. Jadi adalah seorang pemberi nasihat yang padanya ini ada lisan yang penuh harapan. Lebih khusus lagi wa kalamu fil ma'rifati, dan juga ucapannya ini penuh dengan makna, dengan ma'rifat. Jadi bahkan nyaris dia ini tidak berbicara kecuali maknanya itu sangat banyak, kan kedalaman ilmu dan ma'rifatnya, kedekatannya tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan beliau adalah salah seorang yang pertama kali menyatakan kecintaan kepada Allah dalam syair-syairnya yang luar biasa. Jadi di sini adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ar-Razi ini adalah julukan dari tempat lahirnya di Rai atau Razi. Ya, Razi ini daerah Iran sekarang. Jadi Ar-Razi itu adalah di Iran, sekarang ini daerah Iran. Kemudian di sini dikatakan kharaja ilal Balkhi, dia keluar dari Balkhi. Jadi lahir di Razi, lahir di Rai, ya. Lalu kemudian dia tinggal di Balkhi. Balkhi ini adalah juga nama kota di Iran. Jadi dia keluar dari Iran. Wa aqama biha muddatan. Dia kemudian tinggal sebentar di Balkh itu. Jadi dia ini terkenal dengan orang yang sangat membantu juga. Jadi bahkan kenapa dia sampai ke Balkhi ini, karena dia
memiliki hutang sampai 100.000 dirham. Hutangnya ini ya dia peruntukkan untuk apa? Untuk membantu orang-orang jihad fisabilillah, insyaallah yang nggak sanggup. Jadi dia berhutang 100.000 dirham, dia bagikan kepada orang untuk berperang. Tapi hutang itu tetap dia tanggung. Nah, keluar dari Balkhi ini dia mendapati lebih dari 300.000 dirham. Jadi orang banyak membantu dia karena dia tahu bahwa dia punya hutang. Keluar dari Balkhi, dia ini kemudian apa? Membawa 300.000 dirham, tetapi di tengah jalan dirampok sama orang. Nah, jadi dirampok sama orang, kemudian dia betul-betul bagaimana saya membayar hutang? Tapi kemudian ya namanya ya sudah, perampok itu membawa uangnya, lalu kemudian dia kembali ke Naisaburi. Nah, Naisabur ini adalah wilayah di Afghanistan. Ya. Wa raja ila Naisabur wa mata biha, sampai dia meninggal. Jadi dia bisa mendapati uang ya, orang-orang kemudian membantu dia dalam peralatan emas, perak, sejumlah uang yang menjadi hutang dia, insyaallah. Waktu itu 100.000 dirham itu besar sekali ya, besar ya. Sekarang juga besar. Kalau satu dirhamnya itu adalah hampir 3 gram perak ya. Lalu 1 gram peraknya misalnya 10.000, pada satu dirham 30.000 kalau saya, itu berarti 300 juta ya sekitar segitu, lebih bahkan. Nah, dia wafat ya dalam tahun ya samani wa khamsina wa mi'atain 258 ya Hijriah. Ini adalah orang yang kemudian terkenal dengan tadi lautan kebenaran, insyaallah, Bahtera. Jadi Yahya bin Mu'adz Ar-Razi katakan meninggalnya dalam keadaan bersujud ya, lalu kemudian ada pada saat sujud itu ada batu yang menimpa dia, jadi mendapat musibah dalam keadaan syahid. Nah, anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, apa kata seorang pemberi nasihat ini pada masa dahulu ini? Dikatakan olehnya, ini baru intinya, itu tadi ceritanya ya, intinya ini. Apa katanya? Tuba liman tarokat dunya, beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu. Jadi beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Bagaimana ini maksudnya? Jadi beruntung, kok malah beruntung meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan dunia? Maksudnya adalah di sini dikatakan ay al khairu al katsiru liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla zahabiha anhu. Jadi di sini adalah kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang kemudian dia memiliki harta, maksudnya dia memiliki harta, liman sarafa amwalahu, bagi orang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan sebelum harta itu memang hilang daripadanya. Jadi orang yang memiliki harta lalu dia sedekahkan, lalu dia nafkahkan, lalu dia pakai untuk kebaikan, ini berarti seperti orang yang bagaimana meninggalkan dunia. Jadi kalian tuh kalau misalnya punya harta, punya uang, pakai. Karena dalam Islam itu ada satu larangan untuk menahan harta kecuali dalam kondisi yang dibolehkan. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan kanzul mal, menyimpan emas dan perak, menimbun emas uang emas, kanzul mal.
Ada juga ihtikar, yaitu menyimpan barang dagangan, emas dan perak disimpan saja, ya kan? Begitu juga ihtikar barang dagangan agar supaya apa? Nanti kalau harganya naik sampai goncang harga baru dilepas jadi nimbun. Orang butuh BBM dia timbun, misal orang butuh obat dia beli banyak, dia tunggu sampai harga naik baru dia jual. Ini ihtikar, haram dalam Islam. Menahan harta begini tidak boleh. Termasuk juga kalau iddihar, yaitu adalah apa? Menabung tanpa tujuan. Jadi kalau kalian menyimpan itu ya punya tujuan. Apa gunanya? Mau pergi haji, mau beli rumah, mau beli mobil, mau bikin pondok. Tentukan tabungan kita. Di perjalanan nanti kemudian ada kebutuhan, ternyata butuh karena misalnya sakit, bayar rumah sakit misalnya. Karena misalnya untuk sekolah, untuk apa, baju, harus beli baju, beli, keluarkan. Semua yang dikeluarkan dengan kebaikan, itu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Karena ada kaidah al-mal yajlibul mal. Harta itu akan menarik harta yang lain. Jadi gunakan. Jadi kalau kita simpan itu cuma gara-gara jaga-jaga saja, kok ya nggak ngerti Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rizki. Ya Ghani, Ya Mughni, wahai Allah yang Maha Kaya dan memberi kekayaan. Ar-Razzaq, ya Allah yang memberi rizki. Allah mencukupi kita. Ya, kan tahu ayatnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Gitu. Nah, kata Yahya Ar-Razi di sini, Syekh Yahya Ar-Razi dikatakan bagaimana? Itu kategori orang yang telah meninggalkan dunia saat dia menggunakan harta bendanya untuk kebaikan, untuk yang halal, bukan untuk yang diharamkan, tabzir, na'udzubillah, tidak. Jadi makanya kita harus cermat. Tentu mana yang baik harta kita, gunakan. Gitu. Nanti kalian punya keluarga, ya kan, punya keuangan, gunakan yang baik. Selama bukan yang diharamkan, itu standar pertama nih, maka itu adalah kebaikan tentu. Berikutnya mana yang menjadi prioritas. Nah, gitu. Kalau orang seperti ini dia telah mensodakohkan, apalagi sodakoh, apalagi tadi seperti dikatakan Ar-Razi tadi, beliau adalah orang yang berani, bukan berani, dia itu apa? Ada melihat banyak orang gak bisa ikut berperang, gak punya biaya, lalu dia pinjam kepada salah seorang kaya yang bagaimana? Punya banyak harta, dipinjamkan, halal, boleh. Dipinjamkan 100.000 dinar, dibagikan untuk orang-orang berangkat berperang, masya Allah. Gitu. Ya. Sekarang nih misalnya punya uang, mau bersodakoh untuk berkurban, silahkan. Mau bantu orang yang sakit COVID, ya silahkan. Itu adalah kebaikan. Ya. Ini kategori orang yang meninggalkan dunia maksudnya. Jadi kalau bisa dikatakan dunia itu sudah saya tinggalkan, saat itu dia adalah orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, termasuk juga tadi waktunya, dirinya dan sebagainya. Lalu siapa lagi orang yang beruntung? Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu, yaitu orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Masya Allah. Apa maksudnya ini? Yakni adalah, mana dia? Nah ini, bi anna amala ma fihi tunisu fil kuburi, ya itu ya. Jadi adalah orang bahwa semuanya aktivitas apa yang dilakukannya, maksudnya tadi adalah
persiapan untuk kuburnya, berarti beramal soleh. Jadi dia tuh berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Makanya dia ingat terus ada idroksillah billah, bahwa amal dia ini nanti menjadi ladang pahala buat dia. Pahala, ini loh, bantu orang berpahala, ya tak? Berbuat baik berpahala. Kita berharap Allah. Kadang kita bantuin orang, orangnya nggak mau ngerti. Ini dibantuin, tapi kok nggak berterima kasih. Ya biarin aja, itu urusannya. Cuma kita ingatkan, hati-hati, ya kan? Anda harus apa? Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, berdoa untuk orang kebaikan yang dibantu. Kita yang membantu, jangan berharap terima kasihnya orang. Ya sudah, bantu saja. Kenapa? Menjadi amal soleh. Dakwah, begitu juga, ajari orang, berdakwah, ajak untuk menegakkan hukum Allah, syariat Allah. Ya sudah, ajari saja. Wah, tapi saya belum bisa. Ya sebisanya. Juga jangan nantang-nantangin, saya belum bisa, lalu kemudian saya bisa, padahal belum bisa. Gara-gara pengen apa? Pengen dianggap bisa, pengen dibilang, wah nggak boleh. Padahal amalnya sudah baik, tinggal kemudian tata cara dan keadaannya yang harus baik di sini. Jadi amal itu dilakukan dan ini terus menerus. Kadang mungkin orang itu turun naik, amalnya itu tidak baik, amalnya itu kadang dia buruk, kadang dia salah, kadang dia emosi, kadang dia marah, atau kadang dia mungkin tergelincir sedikit. Kembali, ini pun amal baik. Apa itu? Bertaubat. Kalau kepada manusia minta maaf, ya, kepada Allah mohon ampun tadi, ya kan? Lalu perbaiki diri. Jadi nggak ada orang yang nggak pernah punya salah, gitu. Tapi dia sadar bahwa dia sedang membangun kuburnya. Ini bukan dimaknai kita udah harus beli kapling, enggak. Ini saya kapling saya sudah siap. Di satu daerah gitu ya, di Bekasi saya sudah beli nih ya. Karena saya orang mana? Orang Bengkulu, saya sudah siap di Bengkulu, belum tentu. Iya kan? Nah, bukan itu membangun kubur itu. Membangun kubur itu adalah beramal soleh. Itu maksudnya. Ya. Ini orang beruntung. Jadi termasuk kalangan orang yang beruntung untuk menyiapkan perbuatannya itu untuk kuburnya, insyaallah. Ya. Dan yang ketiga, siapa orang yang beruntung? Wa arda rabbahu, yaitu dia mengharapkan amrihi wajtinabi nahyi, yaitu dengan menjunjung tinggi, misal ya, menjunjung tinggi mengerjakan apa? Perintah Tuhannya, ya, mengerjakan perintah Tuhan. Coba, ini mendapat ridho. Kira-kira kalau orang yang mengajak orang lain untuk mengerjakan perintah Allah lebih diridhoi nggak? Iya, lebih diridhoi. Makanya ajak itu orang lain untuk mengerjakan perintah Allah. Ya, kita berharap apa? Allah ridho kepada kita, cukup itu. Kenapa? Karena orang yang beruntung, orang yang mana suaranya? Ini masih hari Tasyrik nih, kita nggak puasa hari ini ya. Hari Tasyrik hari makan-makan loh. Ada jajan nih, nggak boleh jajan makan. makan ini hari Tasyrik masih ini. Ya, bagaimana beruntung dengan dia mengharap ridho Tuhannya? Nah, dilanjutkan. Qabla an yalqahu, yaitu sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Apa maksudnya? Bil maut, dengan kematian. Jadi kalau orang meninggal itu orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap Allah. Jadi kita tuh makanya nggak boleh
menyesali, meratapi, berniahah kepada orang yang meninggal. Meninggal itu walaupun memang terjadi, kayak macam kemarin guru ayah meninggal, terasa selesai, hilang sudah itu lautan ilmu, hilang sudah kemudian itu sumber yang akan memberikan ilmu kepada ayah. Terasa sedih, iya, tapi kita nggak boleh berniat meratap. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang meninggal itu adalah orang yang akan bertemu dengan Allah SWT, ya, dan pastinya ya, dia akan mendapati keridhaan Allah kalau dia orang baik tentu. Ya. Kalau orang dia buruk, naudzubillah, dia akan bertemu dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang dikatakan oleh Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ya, orang yang bergelar lautan kebenaran. Apa itu? Yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, orang yang membangun kubur sebelum kubur itu dia memasukinya, dan orang yang mengharap ridho Allah sebelum kematiannya, sebelum dia mendapati atau bertemu dengan tadi ajalnya. Ini beruntung. Paham? Sedikit-sedikit. Ya, ada pertanyaan? Udah? Enggak? Cukup ya? Ya. Masih tugas-tugasnya, menghafalnya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi pekan depan insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam juga kondisi yang sehat dan baik. Juga tetap ya, kalian semua juga jaga kesehatan dalam kondisi-kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.